Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rikmanto, sekolah di SMK 5 Banyuasin dan kelas 11 TLI. Yang kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pemecahan masalah sistematis dengan diagram alir dan bahasa C. Yang pertama kita jelaskan diagram alir. Diagram alir ada 4 tahap dalam memecahkan masalah. Yang pertama, memahami masalah. Kegiatan ini merujuk pada apa yang diketahui, apa yang dinyatakan, apakah informasi cukup, kondisi apa yang harus dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih operasional. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Di sini menghubungkan antara data yang diketahui dengan permasalahan yang ada, memilih rencana pemecahan masalah yang sesuai, bergantung dan seberapa sering pengalaman kita menyelesaikan masalah sebelumnya. Yang ketiga, menyelesaikan rencana. Ini lebih mudah daripada merencanakan pemecahan masalah. Yang harus dilakukan hanyalah menjalankan strategi yang telah dibuat dengan menggunakan model matematika yang telah disusun, yang didasari dengan ketekunan dan ketelitian untuk mendapat penyelesaian. Yang keempat, memeriksa kembali atau juga disebut looking back. Kegiatan ini merujuk pada menganalisis dan mengetahui apakah prosedur yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar-benar benar. Apakah prosedur lain yang lebih efektif? Apakah prosedur yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis? Ataukah prosedur dapat dibuat generalisnya? Diagram alirnya, yang pertama, start atau mulai. Selanjutnya, memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah, memeriksa kembali, dan berhenti atau stop. Yang kedua, kita gunakan pemecahan masalah menggunakan bahasa C. Di sini ada 5 tahap. 5 tahap penyelesaian masalah. Yang pertama adalah problem definition. Apakah problem definition itu? Problem definition ialah menjelaskan dan memahami suatu masalah hingga ke akar-akarnya. Kita harus memahami masalah intinya, kebutuhan kita, dan output yang akan kita hasilkan. Contohnya, bagaimana cara membuat program menghitung luas lingkaran dalam bahasa C. Yang kedua, kita gunakan problem analysis. Apa itu problem analysis? Problem analysis ialah menganalisis suatu masalah dengan menentukan apa yang akan kita gunakan seperti variabel, fungsi, dan lain-lain. Di fase ini, kita juga memikirkan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Contohnya yaitu mencari jari-jari lingkaran dengan tujuan untuk memprogram mencari luas lingkaran dalam bahasa C. Yang ketiga, algorithm development. Apa itu? Di fase ini kita menentukan algoritma dalam penyelesaian suatu masalah. Yang keempat, coding dan dokumentasi. Apa itu coding dan dokumentasi? Coding ialah proses penerjemah algoritma ke bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Sedangkan dokumentasi ialah proses penyampaian suatu algoritma atau coding dalam suatu berkas agar bisa ditinjau di kemudian hari. Yang kelima, testing. Apa itu testing? Testing ialah proses pengujian apakah suatu program tersebut dapat menyelesaikan masalah. Contohnya, dalam pemrograman luas lingkaran, apakah hasilnya sama dengan yang kita analisis? Ya, sekian itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.